Hasil nyata mulai terlihat dari regenerasi timnas Spanyol yang dipimpin oleh Luis de la Fuente. Pelatih 64 tahun ini sukses mengatasi masalah regenerasi pemain yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Bahkan saat ini terus bermunculan bakat muda konsisten yang menjadi pilar baru skuad Matador. Sebut saja ada Dean Huijsen hingga Martin Zubimendi. Selain itu juga masih ada Lamine Yamal dan Nico Williams yang terus menunjukkan konsistensi. Cetak Gol coba merangkum regenerasi hebat bintang muda Spanyol sebagai berikut. Kekurangan regenerasi sejak pensiunnya bintang legendaris. Timnas Spanyol harus menjalani periode pahit di Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Skuad La Furia Roja ditinggalkan satu persatu bintang dari regenerasi emas 2010. Salah satunya Sergio Ramos yang memutuskan gantung sepatu dari timnas pada 2023. Pemain 39 tahun ini awalnya masih berambisi memberikan segalanya untuk negeri Matador. Sayangnya niat mulia Ramos justru nggak pernah didengarkan sederet pelatih Spanyol. Mulai dari Luis Enrique sampai Luis de la Fuente sama sekali nggak tertarik menggunakan jasa sang veteran. Bahkan Ramos sudah nggak pernah dipanggil ke timnas sejak tahun 2021. Keputusan ini sempat membuat Ramos sakit hati karena jasa-jasanya seolah nggak dihargai. Saya menerima telepon dari pelatih baru, dia bilang tidak akan mengandalkan saya. Saya iri dengan Modric, Messi, dan Pepe yang menjadi esensi tradisi, nilai, meritokrasi, dan keadilan sepak bola. Nasib berbeda justru menghampiri rekan senegara Ramos yakni Sergio Busquets. Meski sudah uzur, ex-gelandang Barcelona ini masih dipanggil Luis Enrique di Piala Dunia 2022. Saat itu Busquets jadi satu-satunya jebolan era 2010 yang masih tersisa. Panggung ini juga menjadi persembahan terakhir darinya sebelum memutuskan pensiun dari skuad Matador. Dirinya mengaku ingin memberi kesempatan kepada para pemain muda. Bahkan pria 37 tahun ini bertekad memberikan bimbingan langsung kepada para juniornya. Ini adalah acara olahraga terbesar dan terkadang Anda merasa gugup, terutama pemain muda yang minim pengalaman. Di situ diperlukan keberadaan pemain senior dan saya siap membantu. Sayangnya Spanyol malah tampil mengecewakan usai ditendang Maroko di babak 16 besar. Pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Ansu Fati juga gagal menunjukkan sinarnya. Pemain muda yang masih belum bisa menggendong harapan. Regenerasi yang gagal membuat Spanyol lebih berhati-hati dalam membangun era baru. Skuad La Furia Roja memberikan beban besar tersebut kepada Luis de la Fuente. Padahal pelatih 64 tahun ini belum memiliki banyak pengalaman melatih tim senior. De la Fuente merupakan pelatih yang sebelumnya berkecimpung di timnas kelompok umur. Meski begitu, sang pelatih justru memiliki racikan hebat untuk mengatasi masalah di dalam tim. Dirinya berhasil memadukan bakat muda dengan para pemain senior yang cocok. Hal itu langsung dibuktikan dengan raihan gelar Euro 2024 yang dicatatkan oleh skuad Matador. Saat itu Spanyol masih mengandalkan beberapa bakat matang yang punya pengalaman. Sebut saja ada Alvaro Morata, Rodri, Mikel Merino, Dani Carvajal hingga Aymeric Laporte. Dari nama di atas, Rodri menjadi pemain yang paling menonjol. Gelandang Manchester City ini selalu menjadi pilihan utama dengan 93% passing akurasi. Kontribusi besar Rodri bahkan diakui langsung oleh Pep Guardiola. Saat saya melihat Spanyol, saya melihat dia berada pada level yang sudah dia mainkan selama bertahun-tahun. Konsistensinya bagus, kata Guardiola. Selain Rodri, kehadiran Alvaro Morata juga menjadi titik balik Spanyol. Ex-bomber Juventus ini memang hanya mampu melesakkan 1 gol di sepanjang turnamen. Namun sosok sang pemain dianggap penting karena mampu mengayomi para pemain muda. Bahkan penampilan buruk Morata dibela langsung oleh De La Fuente. Dia ikut merayakan kemenangan karena dia pantas. Jika tidak di sini, Spanyol tak akan juara. Dia juga akan jadi legenda di negara lain, ucap sang pelatih. Celana pendek yang lagi punya diskon besar-besaran bisa kamu dapetin dengan cek link di bawah ini. Regenerasi hebat bintang muda timnas Spanyol. Lambat laun waktu berjalan, taktik jitu Luis de la Fuente mulai menemui titik terang. Sang pelatih berhasil menemukan celah untuk meregenerasi timnas Spanyol. Gak heran para pemain muda yang dipercaya masih konsisten menggendong tim.
Skuad La Furia Roja baru saja melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan 6 gol tanpa balas atas Turki. Kemenangan besar ini sekaligus membuka peluang skuad Matador untuk lolos lebih cepat ke Piala Dunia. Hebatnya, kiprah gemilang ini dihadiahkan oleh andil besar para pemain jangka panjang. Di laga tersebut ada Lamine Yamal yang sukses menggondol 2 assist. Selain itu ada juga nama-nama seperti Dean Huijsen, Nico Williams, Martin Zubimendi hingga Pedri. Mereka menunjukkan performa yang solid dalam menerapkan taktik De La Fuente. Konsistensi yang ditunjukkan La Furia Roja langsung mendapatkan pujian dari Sergio Busquets. Legenda Barcelona ini dibuat terpukau melihat perkembangan negaranya. Menurut Busquets, Spanyol punya peluang besar untuk mendominasi beberapa turnamen besar yang akan datang. Sulit untuk mengatakan ini, tapi Spanyol sempat mengalami masa-masa sulit. Jadi melihat tim bisa berkembang hingga saat ini, itu sudah menjadi jaminan yang bagus untuk masa depan, ujarnya. Di lain sisi, Luis de la Fuente ikut mengingatkan anak asuhnya yang saat ini sedang dalam tren bagus. Pelatih berkepala pelontos ini meminta para pemain untuk tidak berkelakuan aneh. Jika dilihat, skuad kami dihuni oleh para pemain muda yang menjadi andalan. Justru karena itu, mereka harus bisa menjaga sikap, konsistensi agar bisa memiliki umur panjang di sini. Andil besar Luis de la Fuente. Kegemilangan timnas Spanyol gak akan terjadi jika bukan karena Luis de la Fuente. Pelatih asal Spanyol berhasil mengatasi masalah secara tuntas yang ada di skuad banteng. Ex-pelatih Alaves ini memang disorot karena kesuksesan meregenerasi tim. Namun peran yang dilakukan oleh sang pelatih ternyata lebih dari sekedar menelurkan bakat. Salah satu contohnya dari segi permainan yang membuat Spanyol memiliki banyak variasi. Sebelumnya La Furia Roja sangat kental dengan skema tiki-taka dan penguasaan bola. Menariknya, identitas tersebut perlahan lepas sejak dinakodai De La Fuente. Pelatih 64 tahun ini menerapkan taktik beragam tergantung lawan main yang akan dihadapi. Akan tetapi, dirinya tetap mengusung sepak bola menyerang dengan mengandalkan sayap lincah. Nantinya, taktik ini bakal berubah ketika lini penyerangan mulai buntu. Dengan memanfaatkan para pemain kreatif yang berlimpah, sang pelatih juga punya opsi untuk membangun serangan dari tengah. Kejeniusannya bahkan sampai mendapatkan pujian dari banyak orang. Salah satunya ada Pep Guardiola yang menyebut rekan senegaranya tersebut sebagai pelatih yang pintar melihat peluang. Spanyol yang sekarang sangat sulit dibandingkan dengan generasi emas dahulu. De La Fuente selalu memiliki cara untuk memainkan gayanya sendiri, ucap Guardiola. Di lain sisi, De La Fuente juga merupakan pelatih yang menerapkan latihan keras. Dia nggak ragu untuk menegur dan memberikan tembakan latihan agar para pemainnya bisa tampil maksimal. Dapatkan sepatu casual desain mewah mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan regenerasi hebat bintang muda Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente. Bagaimana pendapatmu? Apakah Spanyol mampu mempertahankan dominasinya dalam beberapa tahun ke depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.